Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi ini kita awali setiap kehidupan kita untuk kita mencari wajah Tuhan. Kita yakin percaya tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan dalam setiap hidup kita. Kasih-Nya selalu baru dalam hidup kita. Amin Tuhan. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan dan tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan
Ajari setiap kami Bapa, untuk kami lihat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan hidup kami Bapa. Di saat kami jatuh di dalam keadaan yang tidak berdaya Tuhan, Kau hadir dan mengangkat setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau katakan karya-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku kan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terus ajari setiap kami Tuhan, untuk kami terus berpegang kepada perintah-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan renungkan kebenaran-Mu. Berkati dan urapi setiap kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap membuka hati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang indah ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan masuk di dalam subtema kasih karunia membuat kita dipercaya oleh Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita karena kita orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 8b. Saya akan bacakan secara keseluruhan ayat yang ke-8. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Amin. Ada karunia roh, karunia daripada Allah yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia, yaitu kita diberikan kepandaian dalam berkata-kata dengan penuh pengetahuan. Ayat ini, di ayat 8 ini berkesinambungan Bapak Ibu Saudara ya. Berkata-kata dengan hikmat dan juga memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berhikmat pasti mengandung pengetahuan yang luar biasa, yang tentunya itu bersumber daripada Tuhan. Tetapi secara eksplisit kita akan belajar mengapa kasih karunia penting bagi kita untuk kita boleh berkata-kata dengan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari kadang setiap kita itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin mendapatkan sebuah problem-problem dalam hidup kita yang kita harus menjawab ya secara lisan kepada orang yang bertanya kepada kita. Dan kemudian tiba-tiba ya ketika kita mau berkoordinasi dengan Tuhan atau berhubungan dengan Tuhan, meminta apa yang harus diberikan sebagai jawaban, kita mendapatkan sesuatu yang fresh, sesuatu pengetahuan yang di luar dari apa yang kita tahu. Saudara nangkap omongan saya bahwa setiap kita itu saudara
diberikan karunia daripada Tuhan untuk mendapatkan pengetahuan yang dunia ini tidak mengerti. Bahkan kita tidak pernah mengerti itu. Tetapi Tuhan memberikan pemahaman, memberikan hal-hal yang rahasia itu di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya belajar, bukan hanya terkait dengan belajar. Ya, belajar mungkin pelajaran mata kuliah atau mata pelajaran bagi saudara-saudara yang masih duduk di bangku sekolah. Tidak hanya itu, saudara, tetapi pengetahuan juga bisa terkumpul daripada pengalaman-pengalaman kita. Kalau tidak hanya pengalaman-pengalaman kita, juga pengalaman dari orang lain yang kita dengar, yang kita resapi, yang pernah kita lihat. Itu menjadi pengetahuan yang besar bagi setiap kita. Pengetahuan yang baik bagi setiap kita untuk menghadapi hari-hari ini, saudara. Ada pepatah berkata, sebijaksananya orang adalah orang yang bisa belajar daripada pengalaman orang lain. Karena melalui pengalaman orang lain, kita tidak usah repot-repot untuk bersusah payah ya mengerti hal-hal yang terjadi tersebut. Tetapi melalui pengalaman orang lain, kita bisa belajar sehingga kita tidak jatuh, atau sehingga kita bisa tambah maju karena mendengar, melihat pengetahuan yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada daripada orang lain tersebut. Roh Tuhan, kasih karunia itu membimbing kita untuk berkata-kata dengan penuh pengetahuan. Jadi kalau ngomong itu tidak sakar PDW, saudara. Jadi kalau ngomong itu tidak angger mengo begitu, saudara ya. Tidak asal keluar daripada mulut kita. Karena di bulan yang lalu kita banyak membahas, Bapak Gembala juga membahas tentang dosa mulut. Penting sekali setiap anak-anak Tuhan menjaga lidahnya, menjaga perkataannya, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia bagi setiap kita untuk dapat berkata-kata dengan penuh hikmat dan dengan pengetahuan. Perkataan itu bisa membangun setiap pribadi kita dan juga orang yang mendengar perkataan-perkataan kita. Orang akan merasa terberkati, bahkan tidak jarang ada orang-orang yang merasa termotivasi dengan perkataan-perkataan orang, sehingga hidupnya bisa diubahkan melalui perkataan-perkataan kebenaran-kebenaran yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan. Mari saudara, kasih karunia sudah disediakan bagi setiap kita untuk berkata-kata dengan penuh pengetahuan. Kita belajar senantiasa untuk berhati-hati juga berkata-kata. Sekiranya perkataan kita tidak berguna, ya tidak usah disampaikan, saudara. Tidak usah diucapkan. Bahasa Jawanya mubadir, bahasa umumnya mubadir, saudara. Jadi jangan kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari belajar, mari bersama-sama kita memahami bahwa setiap kita sudah diberikan kasih karunia untuk berkata-kata dengan penuh pengetahuan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi ini kami boleh belajar, untuk kami boleh mengucapkan kata-kata yang penuh dengan pengetahuan, penuh dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Kami bersyukur kasih karunia-Mu itu nyata atas setiap kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap sidang jemaat yang setia dalam ibadah doa pagi online ini.
kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.